Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifika Rosiana dengan NPM 1704100182 dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Fikih Muamalah untuk memenuhi uji komprehensif. Ada 4 poin pokok yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu ada prinsip dasar fikih muamalah dan bermuamalah. Yang kedua ada konsep harta, yang ketiga ada konsep akad, dan yang keempat itu ada konsep riba. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dan bermuamalah. Pada dasarnya, fikih muamalah itu mubah atau dibolehkan atau halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, fikih muamalah dan bermuamalah itu harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Jadi kita harus membawa hal baik dalam hal muamalah itu, tidak boleh merugikan atau menzolimi atau membawa mudarat bagi orang lain ataupun diri sendiri. Yang selanjutnya itu ada keseimbangan antara transenden dan imanan. Yang selanjutnya itu harus mendahulukan keadilan dan harus juga mengesampingkan kezoliman. Yang selanjutnya yaitu konsep harta. Harta itu sendiri dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya itu al-amwal. Menurut istilah syar'i, harta itu diartikan atau didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan sebagai sesuatu yang legal menurut hukum syara, seperti untuk jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis atau macam-macam harta. Di sini saya tidak akan menjabarkan semuanya dari berbagai jenis ini, saya hanya akan menyebutkannya saja karena ini ada 10 poin atau 10 jenis. Nah, yang pertama itu ada mal mutaqawim dan ghair mutaqawim. Yang selanjutnya atau yang kedua itu ada mal misli dan mal qilmi. Yang ketiga ada harta istihlak dan ada harta istiqmal. Yang keempat ada harta ikar dan ada harta mangkul. Yang kelima ada harta ain, ada juga harta dayan. Yang keenam itu ada mal al-aini dan mal an-naf'i. Yang selanjutnya atau yang ke-7 itu ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Yang ke-8 ada harta yang dapat dibagi dan ada juga harta yang tidak dapat dibagi. Jenis harta yang ke-9 ada harta pokok dan juga ada harta hasil. Sedangkan jenis harta yang ke-10 atau yang terakhir adalah harta khas dan juga harta am. Nah, untuk penjelasan masing-masing dari jenis-jenis harta ini sendiri, teman-teman bisa cari lebih detailnya di referensi buku ataupun jurnal ya teman-teman. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu di sini karena nanti jatuhnya akan panjang banget. Next, ke poin yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep akad. Akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu. Secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Sedangkan menurut terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan juga qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek yang diakadkan atau objek yang diperikatkan. Masih dalam poin konsep akad, di sini selanjutnya rukun-rukun akad itu ada 4. Pertama itu ada akid atau orang yang berakad. Yang kedua itu ada ma'qud alaih atau bisa disebut juga benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga itu ada maudu al-aqd atau tujuan dan maksud dari akad itu dilaksanakan. Yang keempat atau yang terakhir itu ada sighot al-aqd atau bisa disebut juga dengan ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat-syarat akad. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad itu cakap bertindak. Yang kedua,
yang dijadikan objek akad itu dapat diterima hukumnya. Yang ketiga, akad itu tidak dilarang oleh syariat. Yang keempat, akad itu harus yang diizinkan oleh syara. Yang kelima, ijab itu harus berjalan terus, tidak boleh terputus sebelum ada yang qabul. Yang selanjutnya, ijab dan qabul itu harus bersambung. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam akad. Macam-macam akad di sini ada 3. Yang pertama itu ada akad munjiz atau akad yang langsung dilaksanakan pada saat selesainya akad. Yang kedua itu ada akad mu'alaq. Akad mu'alaq adalah akad yang di dalamnya ada persyaratan. Jadi misalkan nih persyaratannya itu dalam bentuk pembayarannya dilakukan setelah barangnya itu ada, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada akad mudhof. Akad mudhof itu sendiri adalah akad yang di dalamnya itu ada syarat-syarat penanggulangan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya itu ada khiyar. Khiyar itu sendiri adalah mencari kebaikan dari 2 perkara untuk tetap melangsungkan atau membatalkan sebuah jual beli. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya akad. Nah, akad itu sendiri dapat berakhir apabila yang pertama itu suatu akad memiliki tenggang waktu tertentu. Nah, kalau misalkan nih tenggang waktunya itu udah habis, dari yang telah ditetapkan sebuah akad itu dapat berakhir. Yang kedua, apabila akad itu dibatalkan oleh orang yang melakukan akad. Nah, hal ini tentu saja apabila akad itu tidak mengikat ya. Kalau misalkan akad itu mengikat, maka tidak bisa diberhentikan oleh orang yang berakad begitu saja. Yang selanjutnya atau yang ketiga, akad dapat berakhir apabila orang yang melakukan akad itu meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep riba. Pengertian dari riba itu sendiri adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik itu diketahui ataupun tidak diketahui oleh pihak kedua. Yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 2. Yang pertama itu riba utang piutang, yang kedua riba jual beli. Nah, dari 2 poin ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama dari riba utang piutang itu ada riba qard dan juga riba jahiliyah. Nah, riba qard itu sendiri adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dibebankan kepada yang berhutang. Nah, misalkan itu kayak contohnya aku minjemin kamu uang 100.000. Nah, terus kamu besok harus mengembalikannya ke aku itu 120.000. Nah, itu adalah contoh dari riba qard. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari riba qard. Sama-sama memberikan tambahan pada pinjaman pokok. Jadi misalkan kayak yang aku jelasin tadi, minjemin uang terus harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih. Tapi dalam riba jahiliyah ini, hal itu terjadi apabila kamu itu telat melakukan pembayaran. Jadi misalkan ditentuin nih bayarnya, pinjam duit bayarnya mau tanggal 3, tapi ternyata kamu itu bayarnya tanggal 5. Nah, di situ kamu harus membayar kelebihan dari pinjaman pokok yang aku kasih, kayak gitu misalkan ya. Nah, yang selanjutnya macam-macam dari riba jual beli yaitu ada riba fadl dan juga riba nasiah. Nah, riba fadl itu sendiri adalah pertukaran barang-barang yang nilainya itu tidak sebanding atau berat sebelah. Sedangkan riba nasiah itu adalah penerimaan atau penyerahan jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Yang terakhir yaitu bunga bank. Nah, bunga bank itu sendiri adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah
atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan kepada pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Baik, itu saja penjelasan saya di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.